berterima kasih karena di desa ini kesadaran untuk bermitra itu datang dari masyarakat. Yang pertama itu kami ucapkan terima kasih. Terus yang kedua, ada beberapa tahapan setelah proposal masuk, proposal dijawab dengan kegiatan pemetaan. Jadi pemetaan itu sudah disanggupi oleh masyarakat ya. Masyarakat sudah mengirimkan surat meminta bantuan kepada BKSDA untuk memetakan. Yang dipetakan itu adalah lahan yang akan dimitrakan, Bu. Misalnya dari 44 anggota kelompok yang punya lahan berapa orang, Bu? Yang punya lahan 30. Yang punya lahan sekitar 30. Yang 14 tidak punya. Yang punya lahan sekitar 30. Berarti yang 14 tidak punya lahan. Berarti yang dimitrakan yang itu kan, yang luasnya itu. Karena di PKS itu akan keluar nanti berapa lahan yang akan dimitrakan. Lahan yang akan dimitrakan itulah yang akan dilakukan penanaman. Jadi sekarang tahapan kita adalah pemetaan ya, Bang. Untuk sampai ke tahapan pemetaan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan gitu. Yang kedua, ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses pemetaan itu. Gitu. Jadi kalau saya tidak tahu keuangan, kalau misalnya organisasi PAL ADART-nya ada di pasal keuangannya kan ada kan. Di situ biaya itu bisa berasal dari iuran, bisa berasal dari biasanya kalau organisasi itu sumbangan yang tidak mengikat dan lain-lain. Karena untuk proses pemetaan ini memang harus ada biaya yang dikeluarkan. Misalnya kita mulai dari persiapan alat dan bahan ya, Bang. Di desa ada alat yang namanya GPS, Bang. Belum. Kita membutuhkan GPS dan membutuhkan baterai ya, Bang. Baterai itu kan karena kami tidak punya anggaran dari kantor, disiapkan dari desa gitu, dari kelompok gitu. Apa langsung ke situ, Bang? GPS ya. Terus yang kedua, biasanya ya, Pak, ketika melakukan pemetaan kita butuh pemandu, orang yang tahu lahannya. Dari desa ke lokasi jalan kaki atau naik motor? Perbatasan ya desa. Kalau naik motor berarti, kalau kami biasanya menyewa, Pak. Menyewa motor kepada masyarakat. Kalau ini kalau dari masyarakat berarti kan masyarakat harus memikirkan motor siapa yang akan dipakai, bensin siapa yang akan digunakan. Yang kedua gitu. Habis itu dalam setiap lahan kami punya tali sheet. Tali sheet itu bisa diulang. Tali sheet itu sebenarnya tabel. Jadi tali sheet itu ini. Nama pemilik lahan misalnya 1. Di dalam luasnya berapa? Isinya ada berapa? Sudah berapa lama menggarap gitu. Terus kurang lebih seperti itu. Terus nanti ada koordinat titik batas. Jadi GPS yang kita pakai itu untuk mengambil koordinatnya. Nah, sekarang itu kan ada 30 lahan yang harus kita ukur kan. Kalau misalnya itu dibagi menjadi 3 blok, berarti kan setiap blok ada 10 lahan kan. Apakah kita butuh satu tim untuk menyelesaikan itu, atau kita buat 3 tim? 3 tim itu konsekuensinya adalah semakin banyak personil yang kita gunakan. Satu tim semakin lama waktu yang diperlukan gitu. Misalnya dalam 1 hari kita mampu mengukur, anggaplah 10 sil misalnya. Berarti kalau misalnya satu tim berarti harus butuh 3 hari. Kalau misalnya nanti 3 tim mungkin 1 hari. Pas pengukuran datanya. Setelah itu akan masuk ke analisa data, Pak. Jadi kalau nanti Bang Mardiansa yang menjelaskan, kalau di pekerjaan pemetaan itu, Bu, ada pengumpulan data, ada analisa data. Di analisa data inilah yang agak lama. Karena di analisa data ini nanti dia menggabungkan titik koordinat itu dengan pemilik dan ininya. Produk dari analisa data itu adalah peta nanti. Situ, gitu saya
Saya bingung soalnya biasanya kalau misalnya kita di kantor itu anggarannya sudah ada. Jadi kita berangkat beli ini ke lapangan gitu. Nah kalau di sini kan kita tidak tahu. Ketika sumber dananya dari masyarakat, masyarakat harus berembuk kan. Kan harus seberapa besar kemampuan masyarakat yang bisa diolah untuk kegiatan ini. Mungkin abang jelasin tadi kegiatannya. Atau juga ditambah juga nanti soal pembiayaan itu apa aja nanti yang Itemnya ya. Saya tambahin aja sedikit lagi. Jadi di dalam kegiatan ini kan ada kita juga itu kan berdasarkan aturan juga Pak. Itu kan persyaratannya tadi dari lama menggarap, terus dari orangnya, apakah orang di sini apa orang dari luar. Kan? Dari untuk itu nanti kan perlu dibutuhkan namanya untuk pemeriksaan itu kan ada nanti datanya itu kan berdasarkan KK untuk memvalidasi Pak data itu memang warga sini misalnya kan dari KK dan KTP. Jadi saya bisa dari kalau ini kan ibu-ibu pasti kakaknya kepala rumah tangga berarti kan jangan ibunya lain kakaknya lain gitu kan ya Bu ya. Nanti Jadi kalau untuk sempat tadi bisa disampaikan JPS dan ada kemungkinan mereka kayaknya ada di tengah, cuman masih coba dikomunikasikan lagi kan. Dari kemarin juga terkait pemetaan juga dikomunikasikan kalau kelompok ibu-ibu mengusulkan pada tanggal 29 itu masih perlu diskusi lagi, terus ada kesepakatan lagi. Nah, tambahannya gitu sih terkait dengan tanggal tadi itu, dan kalau dari BKSDA ini mereka berharap itu dilakukan pada hari Senin. Karena ada hak profesionalnya kalau Sabtu Minggu dia libur kan gitu. Nah kalau kami masyarakat desa Betontar ini udah masalah Pak. Kami aku itu tidak masalah. Ya kan gitu memang. Iya. Kami itu kan menunggu hari libur masyarakat paling Jumat paling. Tuh kami itu kalau capek. Nah itu baru kami istirahat. Tidak dari lain Bapak misalnya kalau nggak mau kalau kami jemput kan ya ibu-ibunya gitu kan apa ibu-ibunya ada jangan terus kan paling ngumbung-ngumbung lah ada nyelip-nyelip aku kalau misalnya pemetaan kan lagi 3 kelompok untuk yang aku di lokasi yang sebelah ini kami bagi 10 orang 10, yang lokasi yang untuk ibu-ibu yang lain kami bagi lagi 10, yang lain lagi lokasinya kami bagi 10. Kami bentuk 3 jadi nanti 20 yang itu yang ke Brompton yang ikut mau ikut ke situ Bu. 10-10 berarti sehari ya. Targetnya gitu kan. Kita mudah-mudahan tercapai. direncanakan. Nah, KTP-nya sudah kami kumpulkan. Nah, itu kan. Nah, nanti kan gini, terkait dengan karena kita bagi 3 kelompok, ada bagus nanti disiapkan satu kelompok ini KTP-nya ada di situ, kakaknya ada di situ. Kalau mau berlaku pernyataan itu berlaku di situ, ya kan? Nah, termasuk tali itu ya, yang isinya data kebun itu. Langsung 3 bulan sekali jalan. Itu. Kan nanti dari kita akan ada yang perwakilan harus masuk ke Ya, gitu ya Pak. secara fisik juga. Misalnya nendang nggak jelas yang kelurahan orang desa tapi kurang ini Bapak Senin sampai Kamis lah dengan cara durasi waktu itu lah. Kalau Jumat kan hari pendek, susah kita nanti. Sabtu Minggu itu saya katakan tadi Pak Adi, susah juga kita mau masuk kawan-kawan ini kan. Apalagi kami Bali nih karena ada sebagian anggota kita nih kan posisi tinggalnya kan di Bengkulu. Ya kan repot kasihan juga nih kan. Mohon dimaklumin lah kan. Malu sangat kan rasanya udah. Mungkin itu saja. Masalah kalau makan aku makan dulu. Lain.
Wah, Ya, rezeki. terlalu lama prosesnya kan. Kalau yang 3 kelompok itu posisi lokasinya jauh-jauh enggak? Udah ada ini sketnya enggak? Ada Pak? Kalau misalnya di gunung ini kan ada pematang. Kalau bahasa ibu ini kan pematang. Pematang ini satu kelompok. Kemudian ada pematang situ satu kelompok. Gitu maksudnya kemarin. Berarti 3 kelompok itu udah satu. Sudah, ya. Satu kelompok kebunnya, satu ini di kebunnya, sudah satu pematang. Sudah ditentukan. Kemarin sudah di ini. Kan rumah kami kan. Nah, Belum tertulis. kami kayak orang Baru sana Jadi gini Bu, bisa saya minta tolong bikinkan dulu sketnya. Oh. Di kelompok itu siapa aja orangnya? Misalnya kelompok 1 dan kan 10 orang tadi kan? Ya. Nah, itu siapa aja, lokasinya apakah dia berdempetan atau dia ya paling agak jauh. Sudah dikasih tahu sama ibu-ibunya, udah dikasih tahu. Ah ya, itu untuk kita sebelum ke lapangan gitu kan, kita udah tahu lah ini gambarannya seperti ini. Bau konsentrat bebek aku tuh ya. Pasolatan mari beli ada pisang itu menang. Pesta dan ini foto. Jadi mereka juga ngikutin terus ini. Iya kan beda. Ini kayak gini Kalau yang biru itu Misalnya ini ya, itu kan biar simpan